Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa PE 3A dimanapun Anda berada, ya sebelumnya alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan. Dan sesuai dengan surat edaran dari Direktur Polines bahwa mulai hari ini 16 Maret kita mengadakan kuliah secara online untuk teori ya. Ya, saya tahu ini kondisi yang sulit untuk kita semua. Saya tahu jenengan maunya ya masuk kuliah, dan saya juga maunya ngajar, tapi karena ada satu hal, yaitu supaya tidak menyebarnya virus corona, kita diharuskan kuliah secara online. Tapi semoga tidak menjadi halangan untuk kita semua. Semoga kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala selalu meliputi kita semua. Sesuai dengan jadwal, hari ini kita akan belajar tentang grafik menggunakan MATLAB. Jadi grafik ini sebenarnya kalian sudah sering sekali menggunakan ya. Biasanya pakainya Excel ya, grafik itu ya. Jadi kalau di MATLAB kita nanti akan belajar membuat grafik seperti ini, yang ujung-ujungnya nanti akan ada rumus trendline seperti ini. Ini sama dengan rumus trendline yang ada di Excel, hanya saja ini menggunakan MATLAB. Nah, kita hari ini mau belajar caranya memplot grafik dan caranya membuat rumus atau trendline dari grafik tersebut. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa mencari nilai sumbu Y dari sumbu X yang tertentu. Misalkan yang paling sering kalian jumpai adalah, nah ini tabel perpan ya, yang biasa diajar Pak Bono. Di sini ada properties dari nitrogen. Nitrogen itu rho-nya kalau 100 derajat itu 3,43, kalau 150 2,25. Lah kalau 120 berapa? Biasanya kalau Pak Bono ajarkan pakainya interpolasi ya. Ini kurang ini dan seterusnya. Nah, untuk di MATLAB kita akan belajar bagaimana caranya langsung memasukkan angka, langsung keluar berapa row-nya. Tujuan akhirnya adalah itu. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita masuk ke contohnya ya. Contohnya saya sudah punya, nah ini ya, grafik atau tabel dari thermophysical properties of pure water atau sifat termofisik dari air. Ini ada suhu, ini ada rho ya. Jadi air itu kalau suhunya 5 derajat, rho-nya adalah 1000 kilo per meter kubik. Kalau suhunya 90, rho-nya adalah 965,3 kg per meter kubik. Nah, sekarang kalau 27 berapa, Pak? Nah, nanti kita mau belajar kalau 27 berapa rho-nya gitu ya, secara otomatis menggunakan MATLAB. Yang pertama dilakukan adalah memasukkan tabel ini dan masukkan tabel ini ke dalam matriks ya. Misalkan ini ya. Nah, misalkan kita bikin baru seperti biasa, diberi nama, kemudian diberi name ya kalau tempat kalian, kemudian diberi clear CLC. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Misalkan kita beri nama T ya, T. Kita beri keterangan T adalah suhu dalam derajat Celcius. Oke, kita masukkan sama dengan, ini dimasukkan dalam bentuk matriks, misalkan sampai 95 saja ini ya. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 95. Sebenarnya ini bisa menggunakan cara lain, menggunakan for, tapi karena for ini belum kita pelajari, jadi sementara pakai manual aja. Jadi yang ada di dalam tabel ini kita masukkan dalam matriks. Kita beri nama matriks ini dengan nama T. T ini isinya adalah tabel ini.
dari 5 sampai 95. Oke, kurung tutup. Sekarang kita bikin matriks yang kedua, kita beri nama row ya. Row adalah massa jenis dari air dengan satuannya adalah kilogram per meter kubik ya. Nah, row. Nah, kita bikin matriksnya mas, 1000. Oke, kita run dulu dan kita beri nama ya, nama misalkan menggambar atau grafik ya. Nah, kalau kita run akan jadi seperti ini. Jadi ada dua buah matriks. Matriks ini adalah matriks suhu hasil dari ini, dan ini adalah matriks row hasil dari ini ya. Nah, sekarang kita mulai membuat grafiknya. Caranya adalah menggunakan rumus plot. Plot kurung buka. Nah, di sini ada keterangannya. Pertama sumbu X dulu, kemudian sumbu Y. Nah, pertanyaannya yang mana sumbu X, yang mana sumbu Y? Yang ini sumbu X atau sumbu Y? Yang ini sumbu X atau sumbu Y? Yang dijadikan sumbu X dan patokan sumbu X dan sumbu Y adalah yang dijadikan sumbu Y itu yang mau dicari nilainya. Yang dijadikan sumbu X adalah yang diketahui nilainya. Nah, pada kasus ini kita kan pengen tahu kalau 22 berapa row-nya kan gitu kan. Kalau 22 row-nya berapa, Pak? Nah, berarti yang diketahui adalah T-nya 22. Yang mau dicari, yang tidak diketahui adalah row-nya. Kalau T-nya 22, row-nya berapa, Pak? Nah, berarti kan sumbu X-nya berarti yang T ini, sumbu Y-nya adalah yang row ini. Ya sudah, kita masukkan. Jadi plot kurung buka, sumbu X-nya tadi adalah T besar, koma, sumbu Y-nya adalah RHO. Dan ini kita run. Nah, jadilah grafik seperti ini. Grafik ini sama dengan grafik yang ada di dalam Excel. Oke, ini grafik ini bisa juga kita tambahi aksesoris ya, seperti yang dalam sini ada 4 buah aksesoris yang saya ajarkan di sini. Yang pertama adalah aksis ya. Jadi aksis ini adalah sumbunya. Jadi sumbu X nya nanti dari 0 sampai 100, kemudian sumbu Y nya jadi 900 sampai 1000. Coba saja kita run. Nah, ini kalau kita isi 0 sampai 100, maka dari sumbu X nya ini titik 0 nya adalah 0, kemudian titik 100 nya adalah 100. Sumbu Y nya dari 900, titik 0 nya dari 900, dan titik puncaknya dari 1000. Kalau kita ganti, misalkan pengennya 200 gitu Pak, ini 200, maka nanti grafiknya akan menjadi seperti ini. Sumbu X nya dari 0 sampai 200, sumbu Y nya dari 900 sampai 1000. Jadi aksis ini adalah digunakan untuk mendefinisikan lebar sumbu X dan sumbu Y ya, itu aksis ya. Yang kedua adalah X label. X label itu, nah ini label dari sumbu X nya ini. Di sini tertulis temperatur, berarti ini temperatur. Ya, label ini adalah label dari sumbu Y. Kalau ini tertulis massa jenis, berarti labelnya yang sumbu Y ini adalah massa jenis. Title ini adalah judul ya dari grafik ini, thermophysical properties dari air. Air maksudnya adalah air, water ya. Nah, oke, ini sudah kita lakukan. Saya kembalikan lagi ini ke 100. Udah.
Nah, sekarang caranya membuat rumus. Jadi caranya adalah mengklik tools, kemudian basic fitting ya. Nanti akan keluar tampilan seperti ini. Ya, di sini ada banyak pilihan. Kita pilih salah satu ya. Ada linear. Nah, kalau linear nanti seperti ini. Ada kuadratik. Nah, linear ini kalau kita lihat grafiknya beda dengan grafik yang biru. Jadi kita jangan pakai linear karena grafiknya tidak lurus. Kalau kuadratik, nah ini sudah agak-agak mirip. Menggunakan kuadratik bisa, atau menggunakan pangkat 3 juga bisa. Enggak bisa, yang penting jangan linear. Misalkan kita pakai kuadratik, nah kemudian show equation. Nah, sehingga rumusnya didapat seperti ini ya. Rumusnya didapat seperti ini. Jadi Y sama dengan 0,00349008 X kuadrat dikurangi 0,08436 X tambah 1001. Nah, sekarang kita punya rumus baru. Kita new clear cell C. Nah, sekarang kita punya rumus baru. Misalkan T sama dengan 22 ya. Kita mau tahu kalau T nya 22 berarti rho nya berapa. Rho nya adalah minus 0,00349008 kali T kuadrat T pangkat 2 dikurangi 0,08436 kali T ditambah 1001 ya. Kita run lagi. Ini properties ya. Nah, sehingga kalau suhunya 22 maka rho nya adalah 997,45. Kita cek tadi tabelnya ya. Nah, kalau suhunya 22 berarti kan di atas di bawahnya 998, di atasnya 997,1. Nah, 22 kira-kira 997,45. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung menggunakan interpolasi karena kita sudah dapat rumusnya ini. Tinggal kita ganti saja. Misalkan mau berapa? Suhunya 71,5. Berapa ini rho nya? Kita tinggal run, maka kita dapat rho nya. Tidak perlu lagi menggunakan interpolasi. Jadi rumus ini bisa kita pakai menggunakan MATLAB. Dapatnya rumus ini dari mana? Dapatnya rumus ini dari grafik yang kita cari menggunakan basic fitting tadi, sehingga didapatkan rumus ini. Lah rumus ini yang kita pakai. Oke, itu cara pertama ya menggunakan grafik. Silakan kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar.